Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan yang kita akan bersama-sama lalui pada hari ini. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena saya percaya rencana Tuhan yang sangat tepat untuk kita dapat mendengar dan menikmati message firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan Engkau nyatakan pada kami dan berikan kami Bapa bukan hanya pembebasan tapi kemenangan, kekuatan dan juga alat Bapa di sorga, alat perang baik kami itu menghadapi dan melalui kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami setiap hari pada waktu-waktu sekarang ini dan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, kita hidup dalam zaman yang sangat-sangat saya percaya istimewa pada waktu sekarang ini. Sekarang penggenapan tentang nubuatan dalam Alkitab itu semakin jelas, semakin nampak. Nah malah kita sedang hidup dalam satu tempo profetik, satu tempo penggenapan nubuatan yang berlaku secara nyata di hadapan dan dalam keadaan kehidupan kita sekarang ini. Sangat luar biasa. Saudaraku, pada akhir zaman ini, saya katakan pada akhir zaman, ambang pada akhir zaman ini, kedatangan Yesus yang kedua kali, malah lebih tepat untuk kita datang kepada Yesus sebelum kita turun bersama dengan Dia di atas bumi ini. Kita diberikan berkat, saya kata berkat, itu penghormatan yang sangat luar biasa Tuhan berikan pada kita, orang-orang percaya, untuk menjadi berkat pada orang sekeliling kita. Tetapi kita perlu melakukannya, saya katakan mengerjakan ini sesuai dengan cara Tuhan. Malah pekerjaan yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri. Itu dinyatakan dalam firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, di mana ayat yang ketiga bermula seperti ini. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Inilah keinginan dan juga kerinduan Paulus kepada jemaat, khususnya berada di Korintus. Dan saya percaya untuk kita pada hari ini, yaitu untuk kita menjadi surat Kristus yang boleh dibaca oleh orang sekeliling kita. Dan istimewa dia katakan sini bukan pada loh-loh batu, bukan ditulis pada loh-loh batu. Nah, saya mau kita memahami konsep ini, yaitu loh-loh batu, dan yaitu dia katakan melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Perbandingan antara loh batu dengan loh yang ada dalam hati kita. Saudaraku, ia berbicara tentang apa yang menyatakan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama berbicara tentang hukum Taurat, orang yang melakukannya akan diselamatkan. Tetapi dalam perjanjian baru adalah loh-loh hati, yaitu surat yang ditulis bukan pada batu tapi ditulis pada hati kita. Firman Tuhan mengatakan, aku akan meletakkan hukumku dalam hati mereka. Itu berbicara pekerjaan Roh Kudus, bukan apa yang kita buat tapi apa yang Tuhan lakukan untuk Anda dan saya. Ayat 4 ya katakan, demikianlah besar keyakinan kami kepada Allah dan oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan suatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Nah, diulang kataan perjanjian baru. Yang tidak terdiri daripada hukum yang tertulis, tetapi roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Ini sangat jelas. Dia katakan, apa yang ditulis di atas batu itu adalah mematikan. Kenapa dia mematikan? Karena hukum Taurat adalah hukum yang sangat-sangat tinggi standarnya. Sangat kudus, sangat mulia. Dan tidak ada seorang pun manusia yang sanggup dapat melakukannya. Dan jikalau pelayanan yang kita berikan kepada orang sekeliling kita berdasarkan loh-loh batu ini, berdasarkan hukum Taurat, standar yang terdapat pada hukum Taurat, itu hanya membawa kepada kematian. Karena hukum Taurat hanya membuktikan bahwa manusia adalah berdosa. Tapi dikatakan di sini ialah hukum yang tertulis itu yang diberi pada kita ialah oleh roh yang menghidupkan. Oleh roh dia katakan sini. Ayat yang ketujuh.
pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menetapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang sedemikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, saudara, ini satu pernyataan yang membandingkan antara pelayanan yang disebut sini pada loh-loh batu dan dengan pelayanan roh, yaitu perjanjian lama berbanding dengan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah berbicara tentang penghukum Taurat. Musa menekankan hal ini, bahwa orang-orang Israel harus mematuhi hukum Taurat. Jikalau mereka mematuhi, mereka diberkati. Jikalau mereka gagal, walaupun satu, mereka akan mengalami kutuk. Dan itu yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka mengalami segala saya katakan kutuk oleh karena pelanggaran yang mereka lalui. Nah, jikalau kamu katakan, penatua, tapi orang-orang Israel pada zaman Musa, mereka juga diberkati. Mereka juga mengalami pertolongan Tuhan, saudaraku. Jikalau kita telusuri firman Tuhan, jikalau kita lihat, bukan karena mereka berjaya melakukan hukum Taurat, tuntunan hukum Taurat dengan baik, bukan karena itu mereka diberkati. Mereka diberkati karena ada satu sistem yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada Musa untuk menutupi, saya katakan melapisi ataupun mengatasi hukum Taurat ini, yaitu korban binatang. Mereka diberkati karena setiap tahun, bukan karena apa yang mereka lakukan dan mereka capai karena melakukan hukum Taurat, tapi karena apa yang mereka korbankan. Kambing domba, malah setiap tahun lembu, untuk menebus mereka daripada dosa-dosa mereka. Mereka tidak mengalami penghukuman apa yang mereka lakukan karena tidak melakukan hukum Taurat, tapi yang menerima hukuman tersebut adalah domba ataupun sapi korban, lembu korban yang mereka buat setiap tahun, yaitu pada waktu the Day of Atonement. Saudaraku, apa yang kita miliki pada perjanjian baru lebih luar biasa. Kita bukan memiliki penebusan oleh karena darah binatang, tapi oleh karena darah Yesus sendiri. Dan inilah pelayanan roh yang nyatakan oleh Paulus. Tapi dia katakan bahwa walaupun pelayanan atas law ataupun hukum Taurat itu mempunyai kemuliaan, itu masih mempunyai kemuliaan Tuhan luar biasa. Tapi dia nyatakan bahwa kemuliaan yang kita miliki dari pelayanan roh, oleh kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, oleh darah Yesus Kristus, pribadi yang membenarkan kita, itu lebih lagi luar biasa. Dan dia katakan sini, ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Saudaraku, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti seperti Paulus, Tuhan mau kita bertindak dengan penuh keberanian pada waktu sekarang ini. Bukan berdasarkan pelayanan loh ataupun pelayanan yang ditulis di atas batu, tapi pelayanan oleh roh yang ditulis di atas daging, yaitu hati kita sendiri. Dia katakan tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Pelayanan hukum Taurat
ada kemuliaan, tapi kemuliaan yang semakin pudar. Kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan melalui pelayanan roh, oleh kasih Kristus, itu semakin luar biasa. Saudaraku, ini yang saya mau sampaikan pada hari ini. Kita lihat hidup dalam zaman-zaman profetik sekarang ini. Malah jika kita lihat pada waktu sekarang ini, banyak orang tidak percaya bahwa apa yang berlaku sekarang ini ada dinyatakan dalam Alkitab ataupun menunjukkan pada akhir zaman. Seperti ditulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga mula, dia katakan begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang tanda tangannya itu? Sebab sejak Bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah diada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Mereka mengejek, malah saya risau, saya katakan saya risau sini. Saya lihat bahwa ayat firman Tuhan ini bukan merujuk pada orang-orang bukan percaya. Di kalangan orang-orang percaya, malah dia katakan sejak bapak-bapak kita leluhur kita meninggal, dia bilang. Maksudnya mereka berbicara tentang diri mereka. Mungkin juga orang-orang Israel, kita tidak tahu. Tapi kalau ini berlaku pada orang Israel, orang-orang percaya, ini sangat-sangat menyedihkan lah. Karena mereka ada di kalangan orang-orang seperti ini juga yang mula tidak percaya bahwa adanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Malah juga mereka tidak percaya akan pengangkatan. Kan mereka katakan tidak ada perkataan pengangkatan, atau dalam bahasa Inggris rapture itu. Dalam bahasa Greek ditulis adalah harparzo. Saudaraku, kadang-kadang mereka mempermainkan kata-kata yang ada dalam Alkitab. Tapi itu ada dinyatakan, sama seperti Tritunggal tidak wujud dalam Alkitab, tetapi konsep itu ada, kebenaran itu ada. Begitu juga dengan pengangkatan. Dia katakan di sini, dan sangat luar biasa mereka melihat bahwa apa yang berlaku pada akhir zaman ini tidak menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang yang untuk kedua kali. Tapi saudara-saudaraku, tahukah kita bahwa kenapa Tuhan Yesus belum datang pada waktu sekarang ini, ataupun pada lebih cepat, ataupun belum datang, atau boleh kita katakan bahwa kenapa Tuhan melambatkan kedatangannya, yaitu dalam ayat yang ke-8 dia katakan, akan tetapi saudaraku kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, saya mau kita lihat ini, pegang ini, 1000 dengan satu hari sama dengan 1000 tahun. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, inilah sebabnya kenapa Tuhan belum datang sampai saat ini. Jikalau kamu masih dapat melihat video ini sampai hari ini bermaksud Tuhan masih melambatkan kedatangannya. Bukan karena Tuhan lalai atau Tuhan lupa akan janjinya, atau Tuhan tidak mau menunaikan apa yang Dia telah janjikan. Tetapi ini karena Tuhan sangat sayangkan dunia ini. Dia mau supaya kelewatan ini memberikan kesempatan lebih ramai orang dapat diselamatkan. Dan ini adalah, saya katakan sini adalah beban yang sangat istimewa yang Tuhan beri pada kita. Saya katakan bahwa tanggung jawab yang merupakan satu penghormatan yang Tuhan beri pada Anda dan saya, untuk menjadi berkat kepada orang sekeliling kita. Lebih ramai orang yang akan bertobat, akan mengenal Injil, mengenal kebenaran Tuhan, dan menerima keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan kepada mereka. Ini adalah pelayanan roh yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya. Wah, luar biasa. Nah, saya mau kita lihat satu dalam Alkitab, satu yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes berkaitan dengan hari Tuhan. Ini dinyatakan, malah kitab Yohanes selalu dikaitkan dengan tanda-tanda apa yang berlaku pada akhir zaman. Malah ada orang mengatakan bahwa ada 7 atau 8 tanda yang Tuhan berikan kepada melalui penulisan dalam kitab Injil Yohanes yang menyatakan apa yang berlaku pada akhir zaman.
Saudaraku, saya mau kita lihat ini. Satu bahagian yaitu waktu peristiwa yang berlaku pada Marta, Maria, dan Lazarus. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 11. Mari kita lihat ini. Kita mulai dengan ayat yang kelima. Dia katakan begini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudaraku, ayat ini sangat luar biasa. Ada berbicara tentang hari yang Tuhan katakan. Nah, saya bisa katakan tadi bahwa kita hidup dalam zaman yang sangat-sangat memperlihatkan ataupun nubuatan Tuhan semakin nyata. Nah, Lazarus, Marta dan Maria, itu kakak kepada Marta, itu adalah orang-orang yang sangat dikasih oleh Yesus. Malah kasih Yesus kepada mereka ini sangat luar biasa. Jadi menggambarkan tentang kasih Tuhan kepada jemaat Anda dan saya. Tuhan mengasihi seluruh dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kasih Tuhan kepada jemaat itu sangat istimewa. Demikian yang nyatakan kepada Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi ini apa yang berlaku ialah Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit. Ketika dia mendengar dia sakit, dan saya percaya Tuhan Yesus tahu kesudahan apa yang berlaku dengan Lazarus, dia katakan sini bahwa Lazarus sakit dan dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat. Dia melambatkan, melewatkan. Sebenarnya dia boleh datang terus bertemu dengan Lazarus. Malah Maria dan Marta mengharapkan Yesus datang supaya Yesus boleh menyembuhkan Lazarus. Tapi Yesus sengaja melambatkan. Nah, ini menggambarkan tentang akhir zaman. Tuhan Yesus sudah 2000 tahun sejak dia naik ke surga dan belum kembali. Dan orang semakin mencumuh, mengatakan bahwa mana kedatangan Yesus, janji kedatangan tidak ada. Kita tahu bahwa kedatangan Yesus yang diperlambatkan ini dalam tempo yang lama ini, karena 2 hari itu merujukan kalau 1 hari adalah 1000, kalau 2 hari adalah 2000. Tuhan melambatkan 2000 tahun, melambatkan kedatangannya supaya dia tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi melainkan supaya semua orang boleh selamat, bertobat dan selamat. Dan apa yang berlaku ialah Tuhan melambatkan kedatangannya, ataupun dia kembali kepada atau datang kepada Lazarus. Dia sengaja melambatkan. Nah, setelah dia katakan sini ayat yang 7 dia katakan, marilah kita kembali ke Yudea. Itu sudah 4 hari selepas mengetahui tentang keadaan Lazarus yang sedang sakit. Malah dia tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini perkataan Yesus. Bila melihat Marta, melihat Maria menangis, dia katakan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Dia sedih melihat mereka. Saudaramu akan bangkit. Dan apa yang kata Marta? Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan yang ke-26 dia katakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku, jika kita lihat tuh ayat ini, dia menunjukkan pada kita tentang pengangkatan pada waktu akhir zaman. Dia katakan sini ayat yang ke-25, aku adalah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini berbicara tentang orang yang sudah meninggal. Jika Yesus datang sebelum kita meninggal, kita akan masuk dalam kumpulan ayat yang ke-26. Dia katakan begini, setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati. Kita tidak akan memiliki kematian. Orang yang sudah mati, mereka akan hidup. Tapi mereka yang masih hidup, Anda dan saya, jika Tuhan datang pada waktu sekarang ini, kita akan diangkat bersama-samanya di awang-awangan, di angkasa. Kita tidak melalui kematian, tapi kita melalui perubahan yang Tuhan beri pada kita. Tubuh kita yang fana menjadi yang tidak fana. Tapi mereka yang sudah meninggal akan hidup. Firman Tuhan, ini janji Tuhan. Ini berbicara tentang pengangkatan kedatangan Yesus, mengambil kita di awang-awangan. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dan dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan Yesus bertanya kepada dia katakan begini, persoalan yang sangat luar biasa. Dia tidak katakan lakukan, tapi dia katakan percayakah? Iman. Percayakah engkau akan hal ini? Dan Marta mengatakan,
Ya Tuhan, aku percaya. Dan ini yang luar biasa. Nah saudaraku, ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita pada waktu zaman akhir ini, pada waktu sekarang ini, dalam situasi yang sedang kita alami pada waktu ini, untuk kita dapat melihat kemuliaan Tuhan pada waktu zaman sekarang, zaman akan datang ini. Yaitu dalam ayat yang ke-38. Mari kita lihat ayat yang ke-38. Maka masyurlah pula hati Yesus, sedihlah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Tuhan Yesus telah mendengar 2 hari bahwa Lazarus sudah sakit. Mungkin waktu berita itu sampai katanya Lazarus sudah meninggal. Dan selepas 2 hari baru dia datang. Dan sudah 4 hari. Lazarus sudah dikuburkan dan dia diletakkan di dalam gua dan ditutup dengan batu. Apa yang harus katakan? Angkatlah batu itu. Nah, saya mau kita lihat perkataan signifikan sekali pada hari ini, yaitu perkataan batu. Kita kembali kepada ayat yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Dia katakan begini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu. Dia katakan loh-loh batu. Perkataan batu sini ditulis dalam bahasa Greek, saudaraku. Dan saya mau kita lihat ini yang sangat khusus, karena bahasa Greek ini sangat kaya dengan perbendaharaan, dan dia tidak akan menggunakan perkataan sesuatu yang sama untuk merujukkan kepada situasi yang berbeda, walaupun itu benda yang sama. Contohnya batu. Batu dalam bahasa Greek ada sekurang-kurangnya ada 4 perkataan batu yang digunakan dalam bahasa Greek untuk merujuk kepada batu. Yaitu yang pertama ialah litos. Dalam ayat ini, yaitu dalam pasal 2 Korintus pasal 3 ayat 3, dia katakan bukan pada loh-loh batu, dia katakan ditulis pada loh-loh batu ini ialah litos. Nah, ada perkataan batu yang merujuk kepada hal lain, yaitu ataupun merujuk pada batu dalam situasi yang lain, yaitu seperti contoh ialah kefas. Kefas ialah batu karang. Kemudian petra ialah batu yang besar. Sementara petros, perkataan petros pula merujuk kepada pecahan ataupun serpihan daripada batu yang besar ini, boulder ini, yaitu yang dipanggil petra. Sementara litos pula merujuk kepada batu yang sangat istimewa. Maksudnya ialah dalam penulisan dalam bahasa Greek, batu tidak ditulis secara, kalau dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia kita tulis batu saja, jangan batu. Bahasa Greek ini sangat luar biasa. Contohnya perkataan kasih. Bahasa Greek sangat kaya dengan perkataan kasih, itu ditulis dalam banyak perkataan atau perkataan yang berbeda merujuk kepada situasi yang lebih terperinci. Contohnya agape, kan, kasih tanpa syarat. Sementara filio ialah kasih yang bersebab, kasih kerana. Eros pula ialah bicara tentang kasih yang bicara tentang hubungan suami istri dan sebagainya. Saudaraku, perkataan yang digunakan dalam batu, loh batu sini ialah litos. Dan jikalau kita lihat, kita kembali kepada dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat yang ke-38 itu, apabila Tuhan Yesus, ayat ke-9, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus, angkatlah batu itu. Dia menulis batu sini ialah litos. Dan kita tahu tepat, litos ini merujuk kepada bukan Petra, bukan Kefas, bukan Petrus, bukan sembarangan batu, tapi batu yang merujuk kepada pelayanan hukum Taurat. Saudaraku, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, dia sudah berbau, sebab dia sudah 4 hari ia mati. Saudaraku, lihat, hukum Taurat adalah hukum atau pelayanan kepada kematian. Dia hanya menutup, yaitu litos, menutup kepada apa yang semakin rebut di dalam sana. Apa yang Tuhan katakan? Angkat, buka batu itu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudaraku, jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Tapi sebelum kita dapat melihat kemuliaan Allah,
Karena kita percaya, kita harus percaya yang betul, percaya yang benar, yaitu kita harus buka penutup batu litos itu, ataupun batu yang menutup kubur yang memisahkan antara Yesus dengan Lazarus yang semakin rebut, yang ditutup oleh batu di dalam gua tersebut. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Saudaraku, Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita pada waktu akhir zaman ini. Tapi jikalau hidup kita, saya katakan hidup kita secara umum, ditutup dengan loh batu, ditutup dengan litos, apa yang dinyatakan dalam bahasa Greek, merujuk kepada pelayanan hukum Taurat, kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Karena apabila batu itu dibuka, apa yang Yesus katakan? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah pergi. Saudaraku, Tuhan mau kita hidup bebas daripada segala penghukuman. Nah, saya katakan penghukuman sini merujuk kepada ketidakmampuan kita. Apabila kita melihat bahwa kita tidak mampu melakukan dan menunaikan tuntutan hukum Taurat dalam kehidupan kita, Tuhan mengatakan, jangan strive, jangan struggle. Karena pelayanan hukum Taurat itu hanyalah pelayanan untuk kematian. Apabila orang sadar dia mati, dia hanya perlu seorang saja, yaitu seorang juru selamat yang menyelamatkan dia. Dia perlukan Bapa menghembuskan nafas hidup dalam hidupnya, dalam rohnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus. Tuhan mau supaya kita tidak lagi membebankan diri kita. Dia mau supaya kita membuka batu yang menutup kehidupan kita. Nah, dalam situasi kehidupan kita sekarang ini, mungkin kita mengalami problem, masalah, cabaran dan sebagainya. Apa yang berlaku di sebalik itu? Kita mau melihat mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi. Dari segi masalah, mungkin juga berbicara tentang pribadi, berbicara tentang suasana, berbicara tentang material ataupun keadaan fisikal. Saudaraku, apa yang menghalang kita daripada melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan berulang kehidupan kita adalah apabila kita meletakkan, dan kita mungkin lakukannya tanpa sadar, yaitu hukum yang menghantui kehidupan kita. Kita merasa dikondem karena kita tidak melihat diri kita telah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Kita melihat bahwa kita tidak layak. Kita melihat bahwa kita tidak dapat melakukan ataupun membuat yang terbaik bagi Tuhan. Pada hari ini, Tuhan katakan kepada Marta. Dan pada hari ini, Tuhan katakan juga kepada Anda dan saya. Dia katakan, buka batu itu yang menutup. Apa yang di sebalik sana, yaitu masalah, problem yang memerlukan sentuhan kasih Tuhan. Saudaraku, inilah misi firman Tuhan untuk Anda dan saya pada hari ini. Saya percaya Tuhan sedang berbicara di hati kita. Tuhan mau menyatakan isi hatinya kepada Anda dan saya. Dan pada waktu zaman-zaman akhir ini, pada waktu zaman akhir ini, Tuhan mau ramai jiwa diselamatkan. Dan saya percaya bukan hanya berbicara tentang keselamatan yang Tuhan mau selamatkan kita pada akhir zaman, tapi keselamatan yang Tuhan beri kepada kita pada waktu sekarang ini. Tuhan mau kita melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita melihat mukjizat, supaya itu menjadi saksi dan pernyataan sekeliling kita bahwa sungguh-sungguh Tuhan ada dan Tuhan akan datang kedua kali untuk orang-orang percaya dan juga untuk penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya. Saudaraku, Tuhan mau menghendaki supaya semua orang bertobat dan semua orang mengalami keselamatan. Tuhan tidak mau orang binasa. Dan inilah kesempatan yang Tuhan mau berikan pada Anda dan saya sebagai satu penghormatan untuk menjadi berkat pada orang sekeliling kita. Walaupun ini message Tuhan untuk pada kita pada hari ini.
seberang batu, apapun yang berada di depan kita, yang menghalang kita dari melihat bahwa kita layak dan menerima segala berkat, menerima segala janji Tuhan, itu dibuang daripada kita. Yaitu dalam 2 Korintus ini mengatakan bahwa ini merupakan pelayanan, tapi pelayanan semakin pudar. Tuhan mau supaya kita menerima pelayanan yang baru, yang ada dalam roh Tuhan sendiri. Itu pelayanan kasih Tuhan, yang ditulis bukan pada loh-loh batu, pada litos yang harus dibuka itu, tapi pada loh-loh daging dalam hati kita, yaitu kasih Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Bapa selesai menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi saya percaya pada surga Engkau terus berbicara dan menyatakan message-Mu yang lebih jelas lagi, revelation di hati kami secara pribadi masing-masing. Kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa.